Berikut ini merupakan sejumlah terowongan angker di Indonesia yang sudah dikenal banyak orang. Indonesia seolah nggak pernah kehabisan bahan untuk urusan cerita seram ya. Ada saja kejadian mistis yang dialami orang, kemudian diteruskan lewat kisah dari mulut ke mulut, media sosial, bahkan beberapa berujung diangkat ke layar lebar sebagai film. Beberapa tempat di Indonesia pun terkenal dengan aura mistis atau kisah-kisah menyeramkan. Meski begitu, tak jarang banyak orang yang jadi penasaran dengan lokasi angker tersebut. Termasuk 7 terowongan angker di Indonesia ini. Kita tahu yang hits belakangan adalah kisah seram KKN Desa Penari yang mengangkat cerita tentang sebuah desa yang angker di salah satu daerah di Jawa. Namun, cerita itu tentu hanya satu dari sekian banyak. Nyatanya, kisah seram di negara kita ada beragam. Apalagi masyarakat Indonesia termasuk yang percaya dengan hal-hal mistis. Misalnya saja, cerita tentang berbagai terowongan angker di Indonesia. Seperti apakah keseraman terowongan-terowongan tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. 1. Terowongan angker Sasak Saat. Terowongan angker di Indonesia yang pertama adalah terowongan Sasak Saat. Terletak di wilayah Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terowongan kereta api 1 ini dibangun pada awal abad ke-20, tepatnya 1902 sampai 1903 atas perintah penjajah Belanda. Punya panjang sekitar 929 meter, terowongan tersebut dikenal oleh masyarakat memiliki banyak sekali kisah seramnya, sehingga layak masuk dalam daftar sebagai salah satu terowongan angker di Indonesia. Satu dari banyak cerita seram yang berkembang itu, diantaranya adalah kerap tercium bau amis darah oleh penumpang kereta ketika melintasi terowongan tersebut. Usut punya usut, penjajah keji Belanda mempekerjakan banyak rakyat Indonesia secara paksa dan tanpa istirahat untuk membangun terowongan itu. Sehingga banyak sekali dari mereka yang meninggal di tempat dalam proses pembuatannya. Konon menurut penuturan sesepuh setempat, dulu mayat para pekerja tidak dikuburkan dengan baik dan layak, hanya ditumpuk di sekitar terowongan tersebut. 2. Terowongan Ijo yang angker. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mari melintas ke Daop 5 Purwokerto, Jawa Tengah. Di sana ada sebuah terowongan kereta api yang dikenal angker bernama Terowongan Ijo. Kisah seram apa yang ada di sana? Jelas banyak. Tapi coba deh bayangkan kalau kamu melihat keranda mayat yang berseliweran terbang atau muka pocong yang menempel pada jendela dekat tempat dudukmu saat di kereta. Itulah 2 cerita paling horor di sana. Lebih tua dari Sasak Saat,
terowongan ijo dibangun pada sekitar 2 dekade akhir abad 19 atau tahun 1880-an. Sekarang terowongannya berubah dari aktif ke non-aktif dan kadang berganti, bergantung kelancaran rel di dalam terowongan. Kalau cerita tadi belum cukup membuatmu merinding, baiklah. Berarti kamu perlu tahu juga bahwa terowongan ijo ini sering sekali dipakai tempat untuk bunuh diri. 3. Terowongan angker Eka Bakti Karya. Bergeser ke Jawa Timur, terdapat terowongan kereta api terpanjang kedua di Indonesia yang masih aktif dan konon angker, bernama Eka Bakti Karya. Letak tepatnya sendiri berada di daerah Pongaji, Malang, dan orang-orang yang melintas di sana sering mendengar jeritan yang memekakan telinga. Di samping itu, kawasan terowongan yang dekat dengan bendungan Karangkates juga dikenal warga sekitar sebagai tempat bunuh diri. Cara yang sering dilakukan adalah dengan terjun dari atas bangunan dan menabrakkan diri pada kereta yang tengah melintas. Konon masyarakat sekitar Pongaji percaya terowongan ini dihuni oleh makhluk yang suka meminta tumbal. Mengerikan ya. 4. Terowongan seram Lampegan. Terowongan angker berikutnya adalah terowongan Lampegan yang berada di daerah Lampegan, Jawa Barat. Terowongan dibangun pada tahun 1879, selesai pada tahun 1882 oleh perusahaan kereta punya Company Belanda. Pada masa pembangunannya, banyak nyawa yang melayang lantaran kecelakaan seperti tertimpa reruntuhan, baik dari pihak kita maupun dari pihak penjajah Belanda sendiri. Namun, kisah tersebut bukanlah kisah paling fenomenal dari terowongan Lampegan. Di terowongan yang memiliki panjang kurang lebih 686 meter ini, konon sering terdengar teriakan minta tolong yang memilukan. Lebih terkenal dari kisah itu adalah cerita tentang Nyai Sadea, seorang ronggeng berpakaian setelan kebaya dan berwajah pucat yang tersebar luas, bahkan terwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nyai Sadea sering kelihatan muncul di tepi terowongan, lalu menghilang begitu saja. Dia pun punya senyum yang manis, katanya. Tapi, apakah kamu berani melihat dia tersenyum? 5. Terowongan Casablanca. Terowongan angker di Indonesia yang satu ini mungkin sudah sangat familiar di telinga. Ya, terowongan Casablanca. Terletak di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Terowongan ini dulunya adalah kuburan massal. Kemudian, untuk kebutuhan jalur transportasi, pemerintah Jakarta memindahkan kuburan tersebut dan memilih untuk membangun jalan. Di terowongan sepanjang 5 km yang terkenal angker ini, terkenal ada sosok hantu berbaju merah. Orang-orang percaya
bahwa kecelakaan yang sering terjadi di sepanjang jalur jalan tersebut disebabkan oleh sosok tersebut. Apa iya? 6. Terowongan Wilhelmina. Terowongan angker di Indonesia berikutnya bernama Terowongan Wilhelmina. Ia bertempat di Desa Sumber, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dibangun pada masa pemerintahan penjajah Hindia Belanda pada tahun 1914. Tahun 1921, terowongan Wilhelmina ini mulai dioperasikan sebagai bagian dari jalur kereta api Banjar, Pangandaran, Cijulang, dan menjadi terowongan terpanjang di Indonesia dengan panjang 1.116 meter. Dengan latar belakang sejarahnya tersebut, terowongan yang satu ini dikenal menyimpan beberapa kisah mistis yang sudah tersebar di masyarakat setempat. Konon, ketika pada tahun 1916, banyak pekerja yang mendadak sakit hingga meninggal tanpa diketahui sebabnya. Sejak saat itu, banyak orang percaya bahwa terowongan Wilhelmina punya kisah mistis sampai sekarang. Sebagai informasi tambahan, di tiap tanggal 17 Agustus, masyarakat setempat punya tradisi memberi sesajen berupa seekor domba dengan tujuan menolak bala. 7. Terowongan lubang tambang Mbah Suro. Bagi kamu pecinta sejarah, mungkin sudah pernah mendengar tempat ini. Terowongan yang dikenal angker ini semula merupakan tambang yang kali pertama beroperasi pada tahun 1898 ketika masa penjajahan kolonial Belanda. Tambang batu bara pertama di kawasan Patahan Sugar ini tentu jadi saksi bisu kekejaman masa kolonial. Para pekerjanya saat itu merupakan pribumi yang membangkang dan tahanan politik. Mereka dipaksa bekerja dengan leher, kaki, dan tangan dalam keadaan terbelenggu rantai. Konon beberapa penampakan mengenai peristiwa pedih itu suka disaksikan tanpa sengaja oleh masyarakat sekitar. Itulah beberapa terowongan paling angker di Indonesia yang sudah terkenal sampai sekarang dan cerita seram yang meliputinya.